warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rizky Arjanti dengan nomor NIM 20424038 dari Prodi PAUD kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UAS Harmonisasi Sains dan Agama. Soalnya tentang jelaskan arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi calon guru PAUD seperti kami. Mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama memiliki arti yang sangat penting bagi calon guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Karena yang pertama, memperkenalkan konsep keterkaitan antara ilmu pengetahuan sains dan agama dalam mendidik anak usia dini, serta memberikan pemahaman yang holistik bagi perkembangan anak-anak dalam konteks spiritual dan intelektual. Pengembangan konsep berpikir holistik bagi anak. Calon guru PAUD diharapkan dapat memberikan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan sisi intelektual anak melalui sains, tetapi juga sisi spiritual dan moral melalui ajaran agama. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada calon guru bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pengetahuan ilmiah dalam proses pembelajaran. Ini sangat penting karena anak-anak itu masih membentuk pandangan dunia mereka. Nah, jika pengajaran ini dilakukan dengan bijak, anak-anak dapat melihat bahwa sains dan agama tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk memahami dunia dan kehidupan mereka. Menghindari konflik sains dan agama di kalangan anak. Dalam masyarakat modern, seringkali terjadi persepsi bahwa sains dan agama berada dalam konflik. Bagi seorang calon guru PAUD, penting untuk memahami bagaimana menjelaskan dan mengajarkan bahwa sains dan agama dapat bersinergi. Dalam konteks PAUD, anak-anak cenderung menerima informasi dari berbagai sumber, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pendidikan formal. Jika guru PAUD bisa menunjukkan bagaimana agama dan sains dapat berjalan berdampingan, anak-anak akan dapat menghindari kebingungan atau konflik batin terkait kedua hal tersebut. Ini juga dapat memperkuat dasar moral dan etika anak-anak seiring dengan perkembangan intelektual mereka. Setelah itu ada membentuk karakter dan kepribadian anak. Proses pendidikan pada anak usia dini sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Dengan memahami cara-cara mengharmonisasikan sains dan agama, calon guru PAUD akan lebih mampu menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, empati, rasa ingin tahu, serta rasa syukur kepada anak-anak. Konsep-konsep ilmiah seperti keberagaman hayati atau fenomena alam dapat dijelaskan dengan perspektif agama yang mengajarkan tentang penciptaan, kebesaran Tuhan, dan tanggung jawab manusia terhadap alam semesta. Ini akan membantu anak-anak mengembangkan rasa hormat terhadap alam dan sesama, serta memahami pentingnya menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan dan ciptaannya. Pendidikan yang berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai agama. Mata kuliah ini mengajarkan calon guru PAUD untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat dan juga kearifan lokal. Dalam konteks PAUD, guru seringkali berhadapan dengan beragam latar belakang agama dan budaya. Mengajarkan sains dengan memperhatikan nilai-nilai agama yang berlaku di komunitas tersebut memungkinkan guru untuk mengajarkan dengan lebih sensitif dan menghormati perbedaannya. Dengan demikian, mata kuliah ini memperkaya keterampilan calon guru dalam menyampaikan materi sains dengan cara yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama yang dipegang oleh anak-anak dan orang tua mereka. Setelah itu ada penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sains dapat membantu anak-anak memahami fenomena dunia fisik, sementara agama mengajarkan mereka tentang tujuan hidup,
moralitas, dan hubungan dengan Tuhan serta sesama. Dengan memahami konsep harmonisasi antara keduanya, calon guru PAUD dapat menunjukkan kepada anak-anak bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang fakta-fakta dan teori-teori, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Misalnya, ketika mengajarkan tentang alam semesta, guru dapat mengaitkannya dengan penciptaan dalam agama, sehingga anak-anak belajar untuk menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dilestarikan. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan moral. Pendidikan PAUD yang mengintegrasikan sains dan agama membantu menciptakan pendidikan yang lebih seimbang antara aspek kognitif dan moral. Calon guru PAUD yang memahami konsep harmonisasi ini dapat memberikan pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif anak-anak, tetapi juga memperkuat pengembangan spiritual dan karakter mereka. Ini penting dalam membentuk individu yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga baik secara moral dan beretika. Yang terakhir ada mengatasi tantangan di era modern. Di era modern ini, informasi yang beredar semakin kompleks dan anak-anak dihadapkan dengan berbagai sumber pengetahuan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan sains, pemahaman terhadap agama dan nilai-nilai moral seringkali terpinggirkan. Sebagai calon guru PAUD memiliki pemahaman tentang bagaimana mengharmonisasikan sains dan agama memungkinkan mereka untuk menjawab tantangan ini dengan lebih baik, memberikan pendidikan yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu sangat penting bagi calon guru PAUD karena memiliki landasan yang kuat untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai agama dalam pendidikan anak usia dini. Hal ini tidak hanya memperkaya kemampuan pedagogik calon guru, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk mendidik anak-anak dengan cara yang holistik, menghargai perbedaan, serta membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Dengan demikian, calon guru PAUD yang akan mampu mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi dunia dengan pengetahuan yang seimbang dan berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual. Setelah itu ada juga beberapa metode khusus yang bisa digunakan guru PAUD untuk menyampaikan nilai-nilai agama dalam konteks pembelajaran sains. Metode-metode ini berfokus pada pendekatan yang menarik dan mudah dipahami oleh anak usia dini. Yang pertama ada bercerita atau storytelling. Contohnya, saat mempelajari tentang siklus air, guru dapat menceritakan kisah Nabi Musa yang membelah laut dengan tongkatnya. Kisah ini mengajarkan anak tentang kekuatan Tuhan dan pentingnya percaya kepadanya. Nah, untuk manfaatnya, cerita ini itu membantu anak memahami konsep abstrak dan nilai-nilai moral melalui narasi yang menarik dan mudah diingat. Yang kedua, itu ada menyanyikan lagu religius. Contohnya, saat mempelajari tentang tumbuhan, guru dapat menyanyikan lagu tentang ciptaan Tuhan yang indah seperti ciptaan Tuhan. Manfaatnya, lagu membantu anak mengingat dan memahami konsep dengan lebih mudah, sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melalui lirik yang positif. Yang ketiga ada bermain peran atau role playing. Contohnya itu ada saat mempelajari tentang hewan. Nah, guru itu dapat mengajak anak bermain peran sebagai hewan yang berbeda. Anak dapat belajar tentang perilaku hewan dan pentingnya saling menghormati antar makhluk hidup. Untuk manfaatnya, bermain peran itu membantu anak memahami konsep nilai-nilai moral melalui pengalaman langsung yang menyenangkan. Yang keempat, ada menampilkan gambar dan video. Contohnya, saat mempelajari tentang tata surya, guru dapat menampilkan gambar dan video tentang keindahan alam semesta dan kebesaran Tuhan yang menciptakannya. Untuk manfaatnya, itu dapat membantu anak memahami konsep yang sulit dengan lebih mudah, sekaligus menanamkan rasa kagum dan syukur atas ciptaan Tuhan. Yang kelima ada mengajak anak berdoa. Contohnya, sebelum memulai pembelajaran,
Guru itu dapat mengajak anak berdoa bersama untuk memohon ilmu dan keberkahan. Manfaatnya, berdoa membantu anak mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon petunjuknya dalam belajar. Yang keenam, ada mengaitkan dengan kisah Nabi dan Rasul. Contohnya, saat mempelajari tentang kebersihan guru, dapat menceritakan kisah Nabi Muhammad yang sangat memperhatikan kebersihan. Manfaatnya, itu menjadi contoh teladan bagi anak dalam menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, ada memanfaatkan peribahasa dan pantun. Contohnya, guru dapat menggunakan peribahasa seperti air tenang menghanyutkan untuk mengajarkan tentang pentingnya hati-hati dalam bertindak. Manfaatnya, membantu anak memahami konsep dan nilai-nilai moral melalui bahasa yang mudah dipahami dan diingat. Yang kedelapan, ada mengajak anak berdiskusi. Contohnya itu, setelah mempelajari tentang hewan, guru dapat mengajak anak berdiskusi tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan bagaimana cara melakukannya. Untuk manfaatnya, diskusi membantu anak berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan komunikasi sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab. Siap, Bu Guru. Jadi penting untuk diingat bahwa metode yang tadi sudah saya jelaskan itu harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak, serta dengan kurikulum yang digunakan. Guru PAUD harus kreatif dan inovatif dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pembelajaran sains agar anak dapat belajar dengan menyenangkan dan bermakna. Jadi kesimpulannya sangat penting bagi calon guru PAUD karena membantu mereka memahami hubungan erat antara sains dan agama dalam konteks pendidikan anak usia dini. Ini juga ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, memahami konsep dasar. Sains menekankan pada pemahaman dunia melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Terus juga ada agama, memberikan nilai moral, etika, dan spiritual yang melandasi kehidupan. Yang kedua, ada integrasi dalam pendidikan PAUD. Yang pertama, pengembangan kognitif. Sains membantu anak memahami dunia sekitar, sedangkan agama memberikan nilai moral untuk menuntun perilaku. Yang kedua, ada pengembangan sosial emosional. Agama mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan empati yang penting untuk interaksi sosial. Yang ketiga, ada pengembangan karakter. Integrasi keduanya membantu membentuk karakter anak yang berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, peran guru PAUD. Mendidik dengan bijak, guru PAUD dapat mengintegrasikan sains dan agama dalam pembelajaran dengan cara yang tepat dan menarik bagi anak. Menjadi teladan, guru menjadi contoh guru menjadi contoh bagi anak dalam menerapkan nilai-nilai agama dan sains dalam kehidupan sehari-hari. Juga menumbuhkan keingintahuan. Guru juga dapat menciptakan suasana belajar yang merangsang anak untuk bertanya, bereksperimen, dan belajar tentang dunia. Yang keempat, ada manfaat untuk anak. Pemahaman yang holistik. Anak mendapatkan pemahaman yang holistik tentang dunia, baik dari sisi sains maupun agama. Perkembangan yang seimbang. Anak berkembang secara seimbang, baik dari segi intelektual, moral, maupun spiritual. Juga membangun fondasi yang kuat. Integrasi sains dan agama sejak dini membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan anak di masa depan. Nah, dengan demikian, memahami pentingnya mata kuliah harmonisasi sains dan agama, calon guru PAUD dapat menjadi pendidik yang berkualitas, mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sains dalam pembelajaran, serta membentuk generasi penerus yang cerdas, berakhlak mulia, dan beriman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.